Desa Giritirto terkenal sebagai desa yang tenang, terletak di pinggir hutan lebat dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan nelayan, dan kehidupan mereka berjalan dengan ritme yang lambat dan damai. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana di desa itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan udara dingin yang menusuk seolah menyelimuti setiap sudut rumah. Di ujung desa, terdapat sebuah rumah besar yang telah lama berdiri kokoh, milik kepala desa, Pak Arifin. Rumah itu terlihat megah, tetapi ada sesuatu yang aneh pada malam itu. Lampu-lampu di rumah itu padam, meskipun biasanya selalu menyala, dan tidak ada suara apapun dari dalam. Warga desa mulai berbisik. Beberapa di antaranya khawatir karena kepala desa sudah lama tidak terlihat di luar rumah. Rina, seorang pemuda desa, yang tinggal tidak jauh dari rumah kepala desa, merasa ada yang tidak beres. Penasaran, ia memutuskan untuk mendekat. Dengan langkah pelan, ia berjalan melewati jalan setapak yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang temaram. Saat mendekati rumah itu, ia merasakan hawa yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Rina berhenti sejenak, mencoba mendengar sesuatu, tetapi yang ia dengar hanyalah bisikan angin yang berdesir. Ketika ia sampai di depan pintu besar rumah kepala desa, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam, seperti benda yang jatuh. Tanpa berpikir panjang, Rina mendorong pintu itu. Pintu yang berat itu terbuka dengan mudah, seperti ada yang membuka dari dalam. Di dalam rumah yang gelap, Rina merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia meraba dinding, mencari saklar untuk menyalakan lampu. Namun, yang ia temui justru sesuatu yang lebih menakutkan. Ia menemukan jejak darah yang mengalir di lantai, menuju ke ruang tengah rumah. Ketakutannya semakin menjadi ketika ia menemukan tubuh kepala desa, Pak Arifin, tergeletak tak bernyawa di lantai. Darahnya menggenang di sekitar tubuhnya, dan ada bekas luka-luka yang mengerikan di wajah dan tubuhnya. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah ekspresi wajah Pak Arifin. Wajah itu terlihat sangat ketakutan, seolah ia meninggal dalam ketegangan yang luar biasa. Rina membeku. Ia mencoba untuk berlari keluar dari rumah itu, namun tiba-tiba ada suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Rina berbalik dan melihat sosok tinggi besar yang muncul dari kegelapan. Apakah itu pembunuh kepala desa? Atau ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius yang mengintai desa ini? Rina merasakan jantungnya berdebar kencang, lebih cepat dari sebelumnya. Matanya tetap tertuju pada sosok tinggi besar yang muncul dari kegelapan. Hanya terlihat bayangannya yang samar, namun tubuhnya sangat besar dan tampak membungkuk, seperti sedang berjalan dengan penuh kehati-hatian. Ia berusaha menarik napas, namun tenggorokannya terasa kering dan tidak bisa mengeluarkan suara. Dalam hitungan detik, Rina merasakan kepalanya pusing. Ia mulai melangkah mundur perlahan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Sambil terus mengamati sosok itu, ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Kekuatan misterius yang mengelilingi rumah ini, dan sosok itu, membuat udara terasa sangat tebal, hampir seperti bisa dipotong dengan pisau. Sosok itu, meskipun gelap dan kabur, akhirnya melangkah lebih dekat. Rina melihat wajahnya dengan jelas. Itu bukan manusia. Matanya tampak kosong, tidak ada ekspresi apapun, hanya lubang hitam yang mengintimidasi. Tangan besar yang terkulai menggenggam sebuah pisau panjang, bercak darah mengotori ujungnya. Rina ingin berlari, namun kakinya seolah tertanam ke lantai. Ia tidak bisa bergerak. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Namun otaknya terasa beku, tak mampu berpikir dengan jernih. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan Rina bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, seolah ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik sosok tersebut. "Si siapa kamu?" Suara Rina tercekat, hampir tidak bisa keluar. Namun, sosok itu tidak menjawab. Dengan cepat, ia melayangkan pisau ke depan, hampir menyentuh wajah Rina. Dengan sigap, Rina mundur, memekik dan akhirnya bisa bergerak. Dalam sekejap, ia berlari keluar dari rumah itu, tubuhnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Di luar rumah, udara terasa segar,
Namun tidak ada suara apapun. Desa itu sunyi, dan langit malam yang gelap memberikan kesan menyeramkan. Rina menoleh kembali ke rumah itu, tetapi ia tidak melihat apapun. Sosok itu telah hilang begitu saja, seolah menguap ke dalam kegelapan. Ini tidak masuk akal, gumam Rina pada dirinya sendiri. Ia masih terkejut dan cemas. Namun, rasa penasaran yang tak bisa dihindari mendorongnya untuk kembali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah kepala desa? Apa yang terjadi pada Pak Arifin? Mengapa rumah ini terasa penuh dengan misteri dan ancaman yang tak terungkapkan? Rina, meskipun ketakutan, merasakan panggilan dari dalam dirinya untuk mengungkap rahasia ini. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi pada kepala desa dan mengapa sosok itu ada di sana. Tapi ada satu pertanyaan besar yang terus mengganggu pikirannya. Apakah pembunuhan ini adalah tindakan manusia biasa, atau ada sesuatu yang lebih jahat yang mengintai di balik semua ini? Dengan hati yang berdebar, Rina kembali melangkah menuju rumah itu. Kali ini, ia membawa sebuah senter dan beberapa perlengkapan darurat yang mungkin dapat membantunya. Namun, saat ia melewati gerbang rumah yang terbuka lebar, Rina merasakan ada mata yang mengawasinya dari kegelapan. Dia bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, lebih menakutkan daripada apa yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan lebih dalam. Meskipun begitu, ia melangkah dengan tekad untuk mencari jawaban. Pintu rumah yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Namun Rina tidak gentar. Ia mendorong pintu itu dan memasuki rumah kepala desa sekali lagi. Saat memasuki ruang tengah, dia menemukan jejak darah yang lebih banyak dari sebelumnya. Darah itu mengarah ke ruang belakang rumah, tempat di mana tak ada siapapun yang terlihat. Rina menyalakan senter dan mulai berjalan hati-hati, merasakan setiap detik yang berlalu seperti detakan jam yang terus berdetak. Rumah itu terasa sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Sesuatu yang aneh terasa di udara, seperti energi yang sangat padat, yang menghalangi pernapasan Rina. Ia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah setiap sudut rumah itu adalah perangkap. Dan saat ia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, dia merasakan kehadiran yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Tanpa peringatan, pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Rina terkejut, namun rasa penasaran membawanya lebih jauh. Ia masuk ke ruang belakang dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja, terdapat sebuah buku tua yang terbuka. Halaman-halamannya tampak sangat tua dan usang, seperti telah berusia ratusan tahun. Tulisan di dalamnya tampak tidak biasa. Tulisan yang seolah berasal dari zaman yang sangat berbeda. Buku itu tampaknya mengandung rahasia besar tentang desa ini, tentang kepala desa yang telah lama memegang kunci untuk membuka misteri yang telah lama terpendam. Rina membaca beberapa kalimat, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang dibacanya menyebutkan tentang ritual kuno, tentang makhluk yang telah lama tidur di bawah tanah desa, dan tentang pengorbanan yang harus dilakukan. Ketika Rina membaca lebih jauh, suara langkah berat terdengar dari arah belakangnya. Ia berbalik, dan di sana, berdiri sosok yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, sosok itu tidak diam. Ia mulai bergerak lebih cepat, mendekat dengan langkah yang berat dan mengancam. Rina tahu ia harus segera bertindak. Namun apa yang bisa ia lakukan melawan sosok yang tidak manusiawi itu? Rina berlari tanpa berpikir panjang. Sosok yang mendekat dengan langkah berat itu semakin dekat, dan udara semakin terasa padat, seolah memungkinkannya untuk terhenti hanya dengan satu tarikan napas. Ketika sosok itu semakin mendekat, langkahnya terdengar semakin jelas, seperti ada jejak gelap yang ditinggalkan di setiap tapaknya. Namun, Rina tahu, jika ia berhenti atau ragu sejenak, itu bisa menjadi akhir dari hidupnya. Harus ada cara untuk mengalahkannya, pikir Rina sambil berlari menuju pintu depan, yang kini kembali terbuka sedikit. Namun, tepat ketika ia hendak melangkah keluar, sesuatu mencegahnya. Pintu itu tertutup dengan kekuatan yang tak terduga. Rina panik, mencari-cari cara untuk meloloskan diri, tetapi pintu itu seperti terkunci oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan.
Terasa seolah ada kekuatan gaib yang mengikatnya, membatasi setiap gerakan. Di belakangnya, suara langkah berat itu semakin terdengar jelas. Sosok itu sekarang sudah sangat dekat. Tanpa banyak pilihan, Rina berbalik, menghadapi sosok itu dengan napas yang tersengal. Sosok yang terbungkus bayangan hitam itu semakin terlihat jelas. Wajahnya tampak hancur, seolah telah terdistorsi oleh waktu yang tidak bisa dipahami. Matanya kosong tanpa jiwa, dan senyum mengerikan muncul di wajahnya. Siapa kamu?" Suara Rina bergetar. Namun kali ini ada sedikit keteguhan dalam dirinya. Ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus menghadapi makhluk itu. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari belakang sosok itu. Rina menoleh, dan di sana, ia melihat sebuah bayangan lain yang lebih besar, lebih mengerikan dari yang pertama. Dengan tubuh yang penuh luka dan daging yang hampir hancur, makhluk itu berdiri menghadap Rina. Tubuhnya berkilau dengan darah yang mengering, dan matanya menatap tajam ke arah Rina. Rina menyadari bahwa ini bukan hanya satu makhluk. Ada lebih banyak lagi yang tersembunyi dalam kegelapan rumah kepala desa. Makhluk-makhluk itu seperti pengawal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pembunuhan biasa. Rina mundur selangkah, mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun, saat itu, dia ingat tentang buku yang ia temukan sebelumnya. Buku itu bisa menjadi kunci untuk menghentikan semuanya. Meskipun tubuhnya gemetar, dia mencoba untuk kembali ke ruang belakang rumah, tempat dia menemukan buku yang aneh itu. Namun, saat ia berbalik, sosok-sosok itu semakin mendekat, menutup setiap jalur pelarian yang ada. Keadaan semakin terasa semakin terjepit. Tanpa pilihan lain, Rina kembali ke ruang tengah, memegang buku itu erat-erat. Ia mulai membacanya, mencari petunjuk lebih lanjut. Tiba-tiba, halaman-halaman buku itu mulai bergerak sendiri, seolah-olah ada kekuatan yang mempengaruhi isinya. Rina membaca satu bagian yang membingungkan, di mana disebutkan bahwa desa ini dibangun di atas tanah yang dikhususkan untuk ritual kuno. Ritual tersebut melibatkan pengorbanan darah, dan kepala desa memiliki peran penting dalam melaksanakan ritual tersebut. Sosok-sosok yang ada di depan Rina bukanlah manusia biasa. Mereka adalah penjaga dari entitas yang jauh lebih besar, makhluk dari dimensi lain yang hanya bisa dimanggil melalui darah dan pengorbanan. Kepala desa, Pak Arifin, telah melaksanakan ritual tersebut, tetapi karena ada sesuatu yang salah dalam prosesnya, makhluk itu bangkit dengan cara yang sangat kejam. Pak Arifin sendiri menjadi korban dari ritual yang gagal, dan kini, makhluk-makhluk itu takkan berhenti sebelum mereka menyelesaikan apa yang telah dimulai. Membaca bagian itu, Rina merasa tubuhnya semakin dingin. Ia tidak bisa membiarkan makhluk-makhluk ini menghancurkan desa dan orang-orang yang ia cintai. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ritual itu. Namun, bagaimana? Setelah membaca lebih lanjut, Rina menemukan bagian lain yang menyebutkan cara untuk menutup portal yang telah dibuka. Untuk menutup portal itu, seseorang harus mengorbankan darahnya, memberikan diri mereka sebagai umpan untuk mengakhiri ritual tersebut. Dengan cepat, Rina menyadari bahwa dia harus melakukan pengorbanan itu. Tetapi bagaimana jika dia menjadi korban berikutnya? Apa yang harus dilakukan untuk menghentikan semua ini tanpa harus kehilangan dirinya sendiri? Di saat-saat terakhir, Rina mendengar suara langkah yang semakin dekat. Sosok-sosok itu tidak lagi mengancam, tetapi seolah menunggu. Seakan-akan mereka menunggu keputusan Rina untuk mengakhiri kegelapan ini. "Jika aku harus mengorbankan diriku untuk menyelamatkan desa ini, maka aku akan melakukannya," bisik Rina dalam hati, sambil menyentuh buku yang kini seakan bersinar dengan cahaya merah. Ada kekuatan dalam buku itu yang membimbingnya, tetapi Rina tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Tiba-tiba, pintu di depan rumah terbuka lebar, dan suara aneh terdengar dari luar. Desiran angin datang dari arah itu, membawa dengan dirinya suara bisikan yang terdengar sangat asing dan tidak manusiawi. Rina berlari menuju pintu, mencoba untuk mencari jawaban di luar sana. Ketika dia keluar dari rumah itu, ia melihat desa yang tampak kosong, dan langit malam yang menakutkan, dengan awan gelap yang bergerak cepat, seolah-olah menyelimuti seluruh desa. Rina berlari ke tengah desa,
menuju sebuah area terbuka yang terlihat seperti altar kuno. Di sana, dia melihat batu besar yang terukir dengan simbol-simbol aneh, seolah mengundang Rina untuk melanjutkan ritual. Tanpa berpikir panjang, Rina merasakan adanya panggilan yang kuat untuk berdiri di sana, dan saat ia melangkah, darahnya mulai bergetar dengan energi yang luar biasa. Buku yang dipegangnya semakin berkilau, dan tak lama kemudian, sosok besar muncul dari balik kabut hitam yang menyelimuti desa. Makhluk itu menatap Rina dengan tatapan yang menakutkan, seolah mengenali dirinya sebagai bagian dari ritual yang telah dimulai. "Jika kau ingin menghentikan ini, berikan pengorbananmu." Suara itu menggema di udara, mengancam dan mengundang. Rina menatap makhluk itu dengan mata yang penuh tekad. Dia tahu bahwa ini adalah pilihan terakhirnya. Jika dia gagal, semuanya akan terlambat. Tetapi di saat itu, Rina tahu bahwa dia harus melawan, meskipun harus menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Rina berdiri tegak di depan batu besar yang terukir dengan simbol-simbol kuno. Di sekelilingnya, udara terasa sangat padat, penuh dengan energi gelap yang mengalir seperti arus listrik. Langit malam yang tadinya gelap kini tampak lebih suram, dengan awan hitam yang terus bergerak cepat, seolah menunggu saat yang tepat untuk menelan desa ini sepenuhnya. Angin yang berhembus pun terasa lebih dingin dan menusuk, seakan membawa bisikan yang tidak bisa dimengerti oleh Rina. Makhluk besar yang muncul dari balik kabut hitam itu berdiri tegak, tubuhnya penuh dengan luka mengerikan. Wajahnya dipenuhi bekas-bekas sayatan yang terlihat seperti bekas luka yang tidak pernah sembuh. Namun, meski tubuhnya hancur, matanya tetap memancarkan tatapan tajam yang bisa menembus jiwa siapa saja yang menatapnya. Rina merasa jantungnya hampir berhenti berdetak saat makhluk itu menatapnya. "Jangan lari!" Suara itu bergema dalam udara yang tebal. Suara itu tidak keluar dari mulut makhluk itu, namun lebih seperti datang dari kedalaman kegelapan yang menyelubungi tempat tersebut. Rina menarik napas dalam-dalam. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Buku itu masih berada di tangannya, berkilau dengan cahaya merah yang semakin terang. Ia membuka halaman terakhir dan membaca bagian yang menyebutkan tentang cara menutup portal. Untuk menutup portal dan menghentikan kebangkitan makhluk ini, Rina harus melakukan pengorbanan. Darahnya harus mengalir ke altar itu, untuk menyeimbangkan kembali kekuatan yang telah hilang. Rina menggigit bibirnya. Perasaan takut dan kesedihan menghantui hatinya. Namun, pikirannya segera dipenuhi dengan tekad yang lebih besar. Tekad untuk menyelamatkan desa, orang-orang yang ia cintai, dan mengakhiri kegelapan yang telah lama menghantui tempat ini. Makhluk itu mendekat. Langkahnya berat dan menggetarkan tanah di sekitarnya. "Kau tidak bisa melarikan diri, Rina. Kami sudah menunggu cukup lama." Rina tidak menjawab. Ia mengangkat tangannya yang memegang buku, dan dengan tangan lainnya, ia memegang pisau kecil yang ia bawa. Dengan keputusan yang bulat, ia menggoreskan pisau itu di lengannya. Darah mengalir deras, menetes ke batu besar yang ada di bawah kakinya. Darah Rina membentuk pola yang mirip dengan simbol-simbol yang terukir pada batu itu. Seketika itu, dunia seakan berhenti berputar. Sebuah suara gemuruh besar terdengar dari dalam tanah, dan batu besar itu mulai bergetar. Awan hitam yang sebelumnya melingkupi langit kini terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya merah menyala yang datang dari suatu tempat yang sangat jauh. Rina hampir tidak bisa menahan dirinya saat darahnya terus mengalir. Tubuhnya terasa semakin lemah. Namun ia tahu bahwa ia harus melanjutkan. Makhluk itu semakin dekat, menyeringai dengan senyum yang mengerikan. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Pengorbananmu hanya akan mempercepat kehancuranmu." Namun, Rina tidak gentar. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan desa ini," jawabnya dengan suara yang penuh tekad, meskipun bibirnya bergetar. Ia melanjutkan menggoreskan darahnya pada batu itu, melanjutkan pengorbanannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari bawah batu besar, dan sebuah retakan muncul, membelah batu itu menjadi dua. Cahaya merah semakin terang, dan seketika itu, tanah di sekitar altar mulai bergetar hebat. Rina jatuh terduduk di tanah, tubuhnya semakin lemah. Namun ia tetap berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Semua yang ada di sekelilingnya tampak berputar.
dan ia tahu bahwa proses penutupan portal sudah dimulai. Ini adalah titik balik dari segalanya. Jika ia berhenti, semuanya akan sia-sia. Makhluk itu berhenti, seolah terperangkap dalam kekuatan yang kini dipancarkan oleh altar. Namun, Rina tahu bahwa makhluk itu tidak akan berhenti begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semuanya. Suara-suara aneh terdengar dari balik kegelapan, dan tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul dari dalam tanah. Itu adalah sosok yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sosok itu, makhluk yang lebih tua dan lebih kuat, muncul dengan mata yang mengeluarkan cahaya merah. Wajahnya penuh dengan cacat dan bekas luka yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang sangat gelap. Itu adalah entitas yang sebenarnya, makhluk yang telah lama terperangkap di bawah desa, menunggu saat yang tepat untuk dibebaskan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Suara entitas itu menggema dalam kegelapan, membuat udara terasa semakin berat. Namun, Rina tidak menyerah. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia memegang buku itu dan mulai membaca mantra terakhir yang ada di dalamnya. Mantra itu menyebutkan cara untuk mengunci entitas itu kembali ke dalam dunia lain, ke dalam kegelapan yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, cahaya merah semakin terang, mengelilingi tubuhnya. Makhluk itu meronta, mencoba melawan, namun semakin lama semakin sulit baginya untuk bergerak. Cahaya merah itu semakin memperkuat dirinya, sementara entitas itu semakin melemah. Rina tahu bahwa pengorbanannya adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa dan menghentikan kebangkitan makhluk ini. Akhirnya, dengan satu kata terakhir yang terucap, cahaya merah itu menyelimuti seluruh desa. Tanah bergetar hebat, dan seluruh tempat itu dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Dalam sekejap, entitas itu menghilang ke dalam kegelapan, terkunci kembali di dalam dimensi yang lebih jauh. Rina terjatuh ke tanah, kelelahan dan hampir tak sadarkan diri. Namun, ia tahu bahwa perjuangannya telah berhasil. Kegelapan yang selama ini menyelimuti desa akhirnya telah hilang. Makhluk-makhluk yang mengancam desa ini pun tak lagi ada. Dengan perlahan, Rina membuka matanya dan melihat langit yang mulai cerah. Awan hitam yang sebelumnya menggelayuti langit kini mulai menghilang, memberi ruang untuk matahari yang perlahan muncul. Desa itu selamat, dan Rina berhasil mengakhiri kegelapan yang selama ini menghantui. Namun, di dalam hati Rina, ada sebuah pertanyaan yang masih belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada kepala desa? Mengapa ritual ini dilakukan? Apakah semuanya sudah benar-benar selesai? Atau ada hal yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua ini? Rina tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari misteri yang lebih dalam dan lebih gelap. Tetapi, untuk sekarang, desa itu selamat, dan itu sudah cukup bagi Rina. Pagi itu, ketika cahaya matahari pertama kali menyentuh tanah desa Giritirto, Rina terbangun dari kelelahan yang mendalam. Meski tubuhnya terasa lemas dan nyeri akibat pengorbanan yang telah ia lakukan, ada perasaan lega yang menyelimuti hatinya. Namun, ketenangan yang baru ditemukan itu tidak mampu mengusir satu hal yang mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kepala desa Pak Arifin? Ia mengingat kembali kejadian-kejadian yang terungkap malam itu. Pembantaian Pak Arifin, sosok-sosok mengerikan yang bersembunyi dalam kegelapan, dan entitas yang mencoba dibebaskan oleh ritual kuno. Semua itu terasa terlalu aneh. Bahkan untuk sebuah desa yang memiliki sejarah panjang dengan kepercayaan-kepercayaan kuno. Rina merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap, dan rasa penasaran itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Setelah perasaan lelah menggerogoti tubuhnya, Rina memutuskan untuk kembali ke rumah kepala desa. Desa itu kembali terlihat damai, tapi ada suasana yang berbeda. Warga yang sebelumnya gelisah kini tampak lebih tenang, meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang telah terjadi pada malam itu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Rina, namun ia merasa bahwa dirinya harus mencari jawaban atas apa yang telah terjadi. Dengan langkah yang mantap, Rina menuju rumah kepala desa. Rumah itu sekarang terlihat lebih terang, meskipun sebagian besar lampu masih padam, seperti ada kekuatan yang masih menjaga agar kegelapan tidak sepenuhnya pergi.
Begitu ia melangkah ke dalam, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah itu terasa lebih berat, seperti ada bayangan yang masih mengintai setiap sudut ruangan. Ia memasuki ruang tamu, tempat pertama kali ia menemukan tubuh Pak Arifin. Di sana, ruang itu tampak lebih sepi dari sebelumnya. Darah yang menggenang sudah kering, tetapi rasa ngeri masih terasa. Rina mendekati meja tempat Pak Arifin tergeletak. Ia memandangi wajah kepala desa yang kini terlihat lebih tenang, meskipun ada sesuatu yang tetap mengganggu. Kenapa Pak Arifin tidak pernah bercerita tentang ritual ini? Apa yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun ia memimpin desa ini? Rina membuka lemari yang ada di samping meja, yang sebelumnya ia abaikan. Di dalam lemari itu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di antara barang-barang biasa. Kotak itu tampak sangat tua, seolah sudah berusia lebih dari 1 abad. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, Rina membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah gulungan kertas yang tampak sangat usang dan kuno. Gulungan kertas itu memiliki simbol-simbol yang hampir sama dengan yang ada di buku yang ia temukan malam itu. Tanpa membuang waktu, Rina mulai membuka gulungan itu. Tulisan di atasnya tampak semakin sulit dibaca, tetapi ia bisa mengenali beberapa kata yang pernah ia temui sebelumnya: pengorbanan, entitas, dan ritual. Gulungan ini menjelaskan bahwa kepala desa sebelumnya adalah penerus tradisi kuno yang diwariskan turun-temurun. Setiap kepala desa di Giritirto memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gelap yang berada di bawah desa. Ritual-ritual yang dilakukan adalah cara untuk mencegah entitas jahat keluar dari tempat persembunyiannya, tetapi ketika ritual itu gagal, seperti yang terjadi pada Pak Arifin, kekuatan gelap itu akan mencoba untuk membebaskan dirinya. Pak Arifin, dalam kegagalannya, telah membangkitkan makhluk yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pengorbanan yang salah, ia membuka portal yang tidak bisa ditutup kecuali dengan darah yang mengalir dari penerusnya, Rina. Ternyata, Rina bukan hanya sekadar orang biasa yang terjebak dalam kejadian ini. Ia memiliki darah yang sama dengan kepala desa. Rina adalah keturunan langsung dari pemimpin desa yang telah lama hilang, yang telah lama disembunyikan dari pengetahuan orang-orang desa. Hal itu menjelaskan mengapa dia bisa merasakan kekuatan gaib yang begitu kuat, dan mengapa dia dipilih untuk mengakhiri ritual yang gagal tersebut. Dengan bukti-bukti ini, Rina merasa hatinya mulai dipenuhi oleh perasaan yang bercampur aduk, terkejut, takut, dan bingung. Apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuan ini? Jika ia menghentikan segala sesuatu yang telah dimulai, apakah itu akan menyebabkan kehancuran? Ataukah ia harus menjalani takdirnya sebagai penerus kepala desa, yang harus melindungi desa ini dari kegelapan yang tak terlihat? Rina memutuskan untuk kembali ke tempat altar, tempat yang telah menjadi saksi dari pertempuran antara dunia manusia dan dunia gelap. Di sana, ia merasakan kekuatan yang masih terpendam, sebuah energi yang begitu besar, hampir tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Saat ia berdiri di depan altar yang sudah lama terlupakan, suara gemerisik terdengar. Rina menoleh, dan di sana, ia melihat seorang pria tua yang berdiri di balik bayangan. Wajahnya sangat familiar. Itu adalah wajah Pak Arifin, namun dengan ekspresi yang lebih tenang dan tidak mengerikan. "Kau telah berhasil," kata pria itu dengan suara rendah namun penuh makna. "Namun perjalananmu belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus kau hadapi. Kekuatan yang telah kau tangani masih belum sepenuhnya hilang." Rina menatap Pak Arifin dengan cemas. "Apa yang maksudnya? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Pak Arifin menghela napas panjang, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. Kegelapan ini mungkin telah terhalang untuk sementara waktu, tetapi dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Ada lebih banyak entitas yang tersembunyi, lebih banyak yang menunggu waktu mereka untuk bangkit. Tugasmu belum selesai, Rina. Kau harus melanjutkan apa yang dimulai. Ada lebih banyak yang harus kau pelajari. Rina merasa ketakutan menguasainya. Apa yang ia lakukan selama ini hanya sebuah awal dari ancaman yang lebih besar. Kegelapan yang telah ia hadapi malam itu bukanlah satu-satunya.
Apa yang akan terjadi jika makhluk-makhluk itu kembali? Apakah ia harus mengorbankan lebih banyak lagi untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran? Dengan ragu, Rina menjawab, "Saya akan berjuang. Saya akan melindungi desa ini, melindungi mereka yang saya cintai. Tapi saya takut jika saya gagal." Pak Arifin tersenyum dengan lembut. "Kau tidak akan gagal, Rina. Kau memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang kau kira. Yang perlu kau lakukan hanyalah percaya pada dirimu sendiri." Dengan kata-kata itu, Rina merasakan beban yang selama ini menggerogoti hatinya sedikit menghilang. Namun, ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menantinya. Takdirnya sudah digariskan, dan jalan yang harus dilalui oleh Rina masih panjang dan penuh misteri. Meskipun rasa takut masih menggantung di atas kepala Rina, ia tahu bahwa dirinya kini memiliki takdir yang harus diterima. Pak Arifin, meskipun sudah tiada, telah mewariskan pengetahuan yang sangat berharga baginya. Perjalanan ini belum berakhir, dan meskipun ia tidak tahu pasti apa yang akan datang, ia merasa siap untuk menghadapinya. Rina kembali ke rumahnya, dengan hati yang penuh dengan pertanyaan dan keteguhan. Warga desa, yang sempat terkejut dengan peristiwa malam itu, perlahan mulai melanjutkan kehidupan mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, tetapi Rina merasa bahwa ia harus melindungi mereka, memberikan rasa aman dan ketenangan yang mereka butuhkan. Desa ini telah melalui banyak hal, dan kini Rina menjadi satu-satunya penjaga dari kegelapan yang terus mengintai. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun setiap malam Rina selalu terjaga, memastikan bahwa tidak ada ancaman yang datang kembali. Ia sering mengunjungi altar tempat ritual itu dimulai, tempat di mana cahaya merah terakhir kali meliputi langit desa. Di sana, ia merasakan kekuatan yang kuat, tetapi tidak lagi ada rasa takut. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia akan selalu siap. Pada suatu malam, ketika angin bertiup dengan lembut dan langit tampak begitu cerah, Rina berdiri di tepi desa, memandang hamparan sawah yang tenang. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, kehilangan, pengorbanan, dan keteguhan untuk melawan kegelapan yang datang. Namun, ada sesuatu yang masih mengganggunya. Kegelapan itu, meskipun telah terhalang, tidak pernah benar-benar pergi. Rina tahu bahwa ia bukan hanya seorang penerus kepala desa, tetapi seorang penjaga yang harus terus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gelap yang tersembunyi. Suatu malam, Rina memutuskan untuk kembali ke ruangan yang penuh dengan misteri, tempat di mana ia pertama kali menemukan gulungan kertas dan buku-buku kuno. Ia memutuskan untuk menulis semuanya, menuliskan perjalanan dan pengalamannya, sehingga generasi berikutnya bisa memahaminya. Namun, ketika ia mulai membuka buku itu, ada satu hal yang membuat hatinya berdebar. Halaman-halaman buku itu mulai bergerak sendiri, seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang berkomunikasi dengannya. Di halaman yang baru muncul, ada tulisan yang belum pernah ia baca sebelumnya. Tulisan itu memberitahu Rina tentang ancaman yang lebih besar lagi, bahwa ritual yang telah gagal dulu hanyalah permulaan. Kegelapan yang lebih dalam, entitas yang lebih kuat, masih mengintai di dunia lain, dan suatu saat mereka akan mencoba untuk bangkit kembali. Bahkan meskipun Rina berhasil menghentikan kebangkitan pertama kali, ada satu hal yang tidak bisa ia ubah, ritual yang tidak pernah selesai. Rina tahu bahwa tugasnya belum berakhir. Dunia ini akan selalu dihadapkan pada kegelapan, dan hanya mereka yang memiliki tekad yang kuat yang bisa bertahan. Buku itu memberikan satu kata terakhir, sebuah pesan yang jelas, bersiaplah. Ketika saatnya tiba, engkau harus siap menghadapi kegelapan yang lebih dalam. Rina menutup buku itu dengan tangan yang gemetar. Tidak ada lagi rasa takut, hanya tekad yang membara. Ia menyadari bahwa apa yang telah ia alami bukanlah kebetulan. Takdirnya sudah digariskan sejak lama. Ia bukan hanya seorang penjaga desa, tetapi penjaga dari dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dengan mata yang penuh keteguhan, Rina menatap langit malam yang luas. Cahaya bintang terlihat lebih terang dari sebelumnya. Desa Giritirto mungkin telah selamat, namun dunia ini tidak akan pernah bebas dari ancaman yang lebih besar. Dan untuk itu, Rina harus selalu siap. Apapun yang terjadi,
Aku akan melindungi dunia ini, gumam Rina pada dirinya sendiri. Kegelapan yang dulu mengintai kini telah ditahan. Tetapi di balik itu semua, ada satu hal yang selalu Rina ingat, perjalanan ini belum selesai. Dan selama dia masih bernapas, selama dia masih berdiri, Rina akan terus melangkah maju, menjaga keseimbangan yang rapuh antara dunia manusia dan dunia gelap yang terus mengintai. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.